mempertanggungjawabkan sebuah pelayanan. Kenapa saudara? Karena setiap kita ini melayani tanpa sebuah pengertian akan membuat kita menjadi mengalami kematian di roh. Karena kita akan sembarangan, kita nggak akan punya hati yang takut akan Tuhan. Bahkan saudara ya, saya banyak menyaksikan penyembah-penyembah yang sejujurnya penyembahannya kosong. Dia memuji menyembah Tuhan, tapi tidak membawa satu gelombang hadirat Tuhan. Tidak membawa surga menyentuh bumi. Kenapa? Karena di dalam dia, dalam pribadinya tidak ada roh Tuhan yang begitu kuat. Nah saudara terkasih, bagaimana kita bisa membawa kehidupan lewat gereja yang berdampak? Pertama adalah kita harus bergaul dengan Tuhan. Khususnya kalau kita ini seorang pelayan Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa keintiman dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Apakah ini hanya tugas pelayan Tuhan? Tidak. Semua umat Tuhan, gereja Tuhan harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena apa saudara? Masanya akan semakin mengerikan. Kalau orang-orang tidak punya hidup takut akan Tuhan, tidak punya keintiman dengan Tuhan, sekarang sibuk melayani, itu tidak jaminan. Yes. Ingat Lukas 7 ayat 27, 21 sampai 25. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, bahkan melakukan banyak tanda mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi kalau dia tidak berjalan kehendak Tuhan, ujungnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau si pembuat kejahatan. Jadi saudara, setiap kita ibadah, banyaknya pelayanan kita tidak menjamin kita hidup berkenan sama Tuhan. Yes. Adakah kau punya waktumu untuk bergaul dengan Tuhan? Adakah kau punya keintiman dengan Tuhan? Adakah kau memastikan kau hidup berjalan bersama Tuhan, atau kau hidup berjalan dengan kemauanmu? Hati-hati saudara, jangan nanti ujungnya kita ini protes sama Tuhan. Tuhan, saya sudah setia ibadah, setia melayani, tapi kenapa hidup saya ini seperti ini? Saudara terkasih, saya percaya seorang penyembah yang benar itu bukan berbicara tentang pujiannya, bukan bicara penyembahan, bukan bicara lagu, bukan berbicara musik, bukan bicara sarana. Seorang penyembah bicara pribadi yang hatinya punya keintiman dengan Tuhan. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, sadarilah gereja juga bisa berdampak lewat pujian dan penyembahan. Gereja itu siapa? Bukan fisiknya, tapi hidup kita, tubuh kita, ini gereja. Sering kali saya bilang, kemanapun saya pergi, saya bilang, hati ini adalah tempat ruang kudusnya Tuhan. Jangan dikotori, jangan diisi dengan hal-hal yang daging, yang duniawi. Saudara terkasih, mari jaga hatimu, jaga hidupmu. Lewat apa? Kau bergaul kali dengan Tuhan. Kau harus bergaul dengan firman. Saudara, di akhir zaman ini sudah tidak lagi orang, kita mau lihat orang pakai Alkitab, baca firman Tuhan sudah hampir langka. Kenapa? Itu salah satu trik iblis untuk manusia kehilangan perjanjian dengan Tuhan. Saudara terkasih, mungkin orang yang biasa berpikir, nggak apa-apa, sekarang pakai handphone saja, nggak masalah. Coba saudara pikirkan, ketika saudara mau buka firman Tuhan aja, baru mau buka tiba-tiba notifikasi. Nah, saya tanya, saudara bisa fokus nggak? Baru mau baca ayat, apa lagi? Itu salah satu jebakan trik daripada iblis untuk manusia kehilangan firman, kehilangan benih ilahi, kehilangan perjanjian dengan Tuhan. Dan saudara, zaman sekarang manusia ini kalau mau ibadah seperti beli makanan di puja serah. Aku suka ke gereja A, ya aku ke gereja A. Aku suka ke gereja B, ya ke gereja B. Aku nggak suka, ya online saja. Bayangin saudara, dan mereka menganggap mereka beribadah. Itu bukan beribadah, itu menghina Tuhan. Ibadah itu adalah menguasai dirimu dan engkau melakukan hal yang membuat kau melakukan kehendak Tuhan. Harus disertai hati yang takut akan Tuhan. Saudara, nah seberapapun kita, saudara, mau teriak kayak apa,
mau show off seperti apa, kalau di dalammu kosong, engkau tidak akan berdampak. Engkau tidak akan punya kuasa. Engkau tidak akan bisa meradiasi apapun, saudara. Tapi kalau engkau yang tiap hari hidup bersama firman Tuhan, engkau hidup dalam firman Tuhan, bahkan engkau menjadi pribadi yang meletakkan hidupmu dalam kedaulatan Tuhan. Kau punya hati yang takut akan Tuhan. Kau sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Engkau bukan hanya berdampak, saudara, tapi kehidupanmu akan menentukan banyak hal. Nah, saudara, pujian dan penyembahan tidak boleh dianggap remeh. Oh, saya mau ibadah, sebentar, masih pujian penyembahan kok, gak apa-apa, nanti aja, belum firman. Hei, pada saat kita masuk dalam pujian dan penyembahan, disitulah kita sedang meletakkan korban-korban di hadapan Tuhan. Korban syukur, korban takut akan Tuhan, korban pengagungan. Kita tidak bisa bermain-main dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa menganggap ibadah itu remeh, receh. Kalau hatimu tidak takut akan Tuhan, untuk apa ibadahmu? Untuk apa pelayananmu? Itulah yang membuat kenapa gereja tidak punya kuasa, saudara. Karena hati yang takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi pada umatnya, pada gerejanya, pada hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, hidup tidak dipimpin oleh roh. Pelayanan demi pelayanan, bahkan ibadah demi ibadah, mereka melakukan dengan roh yang liar, bukan dengan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Zaman sekarang orang melayani Tuhan tidak lagi duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan, tapi mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan apa? Pikirannya, dengan seleranya, dengan maunya. Kepada siapa sesungguhnya kau melayani? Dan untuk apa kau melayani? Siapa yang kau layani? Nah, saudara, itulah saudara yang mengapa gereja menjadi lumpuh dan tidak punya kuasa. Yang ketiga, seringkali kita datang ibadah, seringkali kita melayani, kita membawa sikap kita yang apa? Sombong, sikap yang angkuh, sikap yang tidak punya pertobatan, bahkan menyimpan beberapa banyak tentang pemberontakan yang tidak pernah dibereskan. Saudara, hati-hati. Ingat, kita punya kuasa sebagai anak Tuhan. Kita ini bukan sesuatu yang tidak berguna. Hidup kita bukan ditentukan apa kata dunia. Hidup kita ditentukan apa kata Tuhan, apa kata firman. Saudara dan saya punya kuasa. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah hidup. Amin. Pujian penyembahan bukan kita sedang bermain-main dengan Tuhan, tapi kita sedang menghadap yang ilahi, yang kudus. Kalau saya mau ngomong jujur, maaf, saya tidak melihat roh kehidupan di dalam saudara. Saya tidak melihat roh firman di dalam saudara. Itu artinya apa? Keintimanmu dengan Tuhan tidak ada. Mari saudara, jangan membuat gelombang dunia menyeret saudara, menenggelamkan saudara. Tapi kita menjadi pribadi yang diberikan kuasa Tuhan untuk menentukan gelombang dunia atas kehendak Tuhan lewat kita. Jangan kita dibawa arus gelombang, tapi kita yang menentukan bagaimana dunia harus tunduk pada gelombang-gelombang ilahi lewat kita. Saudara terkasih, saya akan membuktikan bagaimana pujian itu sangat punya kuasa. Kita akan sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Ini cerita tentang kisah Paulus dan Silas, bagaimana mereka berdua memberitakan firman Tuhan, saudara. Dan ujungnya mereka ditangkap, bahkan dibelenggu. Kisah Para Rasul ayat 16-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara,
dipasung di penjara. Tapi saudara, yang mereka alami seizin Tuhan tidak membuat mereka mempertanyakan Tuhan dalam penderitaan. Mereka bisa saja bilang, Tuhan, kan saya ini sudah memberitakan firman, mana pembelaan Tuhan, mana perlindungan Tuhan, kok malah saya dipenjara, saya dipasung. Mereka bisa saja seperti itu. Tapi mereka tidak memberontak, mereka tidak mempertanyakan Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian. Dan mereka berkata, mungkin pujiannya akan berkata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Kok bisa orang dibelenggu dalam tekanan, kok bisa menyembah Tuhan? Apa yang membuat Paulus dan Silas bisa melakukan seperti ini? Karena mereka kenal Tuhan yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara, yuk kita cek, apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah selama ini? Jangan-jangan kita cuma GR, jangan-jangan kita cuma merasa-merasa. Apakah Tuhan yang kau sembah, Dia berbicara kepadamu, engkau bergaul dengan Dia? Saudara terkasih, mari pertanyakan itu pada diri sendiri. Saya sedang tidak menghakimi siapapun. Kita semua manusia ini ujungnya itu adalah selalu mau apa? Mau hidup terus dibentuk, dipulihkan, dimurnikan. Artinya gini loh, saudara dan saya selama masih bernapas harus bisa menjadi orang yang menerima dan mencintai didikan Tuhan. Nah saudara, ketika Silas dan Paulus ini memuji-muji Tuhan, secara fisik mereka dibelenggu, secara fisik mereka di dalam tekanan, tapi roh mereka tidak membatasi apapun penderitaan yang mereka alami. Saudara, kalau kita dipenuhi dengan roh Tuhan, persoalan boleh ada, tekanan boleh ada, masalah boleh ada, sakit penyakit atau mungkin apapun keadaan ekonomi kita. Tapi kalau roh kita dikuasai Tuhan, justru disitulah letak bagaimana kita melihat kuasa Tuhan, rekayasa Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan terjadi dahsyat di dalam tekanan-tekanan kita alami pada saat kita memuji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, satu kali saya pernah mengalami hampir mati. Saya sudah menyerahkan hidup total, menjadi full timer yang tanpa persembahan kasih, meletakkan banyak hal korban-korban, dan ujungnya saya terkapar di rumah sakit sampai 3 bulan, dan itu semua kabel di tubuh saya. Setiap kali hamba Tuhan datang cuma bisa menghujat dan menghujat. Tapi satu kali jam 2 pagi saya bilang, Tuhan, di manakah Engkau? Dan di situ Dia hadir. Dia cuma berkata, apakah kau mengasihi aku? Dan situ hati saya hancur. Saya sadar semua yang Tuhan izinkan ini adalah membentuk dan memurnikan sejauh mana, sedalam mana saya punya pengabdian dengan Tuhan yang tanpa mempertanyakan Tuhan. Ada banyak hal yang saya lewati, penderitaan demi penderitaan. Bahkan satu kali saya sampai dilempar ke pulau yang dimana di Papua yang tidak ada listrik, tidak ada air, bahkan hutan yang benar-benar hutan, saudara. 1 tahun saya di sana, hanya 2 perempuan. 1 tahun kami terpisah dari keluarga, tidak bisa berkomunikasi. Tapi itu tidak membuat hati saya menjadi apa? Mempertanyakan Tuhan. Saudara, seorang penyembah mengalami perjalanan-perjalanan yang begitu sulit, bahkan banyak tekanan. Tapi sekali lagi yang keluar dari reaksi hatinya tidak mempertanyakan Tuhan. Dan disitulah kuasa urapan akan membawa kehidupannya terus next level, bahkan terus tanpa dia sadari roh Tuhan yang mengerali hidupnya akan membawa dia terus dipercaya Tuhan, diperkenan Tuhan, bahkan terus Tuhan mempercayakan banyak hal kepada hidupnya. Saudara, dan disitulah ketika kita melewati banyak hal yang
daging kita nggak suka, tapi ujungnya roh kita dimurnikan, didewasakan, diperkuat. Kita membangun manusia roh supaya apa? Kita berdampak buat kota, buat bangsa. Apa yang kita lepaskan, terlepas di bumi, terlepas di surga, saudara. Ada kuasa untuk menentukan segala hal. Jadi saudara terkasih, mari jadi penyembah yang sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, seorang penyembah, dia tahu menentukan sebuah keadaan. Sudah nggak zamannya lagi kita meratapi jiwa kita, merengek-rengek, minta Tuhan terus mohon belas kasih, dan ujungnya cuma memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan kehendak Tuhan, bukan memikirkan jiwa-jiwa. Saudara terkasih, mari jangan menjadi orang yang tidak berguna untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak berdampak bagi jiwa-jiwa. Jangan jadi orang yang tidak berdampak buat keluarga, lingkungan, kota, bangsa. Dan saudara terkasih, saya melihat di masa pandemi, justru orang-orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan, dia akan terus naik, tidak turun. Semakin naik dan tidak turun, bahkan dipercayakan banyak hal. Tapi orang-orang yang hatinya mendua kepada Tuhan, yang hatinya tidak teruji, yang hanya cuma bermain-main dengan Tuhan, mereka tenggelam. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, mari upgrade hatimu, upgrade rohmu. Jangan sekedar menyanyi di gereja, jangan sekedar ibadah dengan pengertian, ibadah dengan hati yang takut akan Tuhan, menyembah dengan pengertian, yaitu membawa rasa syukur, korban, penyembahan di hadapan Tuhan, menyembah dengan pengertian itu hati yang merindukan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Maka disitulah apa yang kau lepaskan akan berdampak. Ketika Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan, semua saudara di penjara itu tiba-tiba terjadi gempa bumi. Saudara, Bapak Ibu saudara, Tuhan taruh di Amerika ikatan apapun yang roh jahat sedang rancangkan, bahkan siasat-siasat penyesat yang dimana sedang direkayasa untuk menghancurkan umat manusia, menghancurkan gereja Tuhan. Saudara punya kuasa untuk bagaimana membalikkan Amerika kembali menjadi negara yang takut akan Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan. Bagaimana gereja dibangkitkan dalam kehidupan Amerika ini, saudara punya kuasa di situ. Saudara terkasih, sadar kita dipanggil untuk sebuah rencana Tuhan yang besar, dan kita ini mulia di mata Tuhan, dan kita ini anak Tuhan, di mana kita punya kuasa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Jangan tidak menghargai hidupmu, jangan tidak mencintai sebuah panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupmu. Berjalanlah bersama Tuhan, maka engkau tidak akan sama lagi. Dan penyembahan-penyembahan di gereja, biarlah disertai hati yang takut akan Tuhan, tidak bermain-main dalam penyembahan, tidak memandang remeh dalam pujian penyembahan. Bahkan ketika kau menantikan firman Tuhan, katakan, Tuhan bicaralah, lepaskan benihmu dalam kehidupanku, supaya aku menyambarkan dengan kuat, supaya benih yang daripadamu membuat aku mengalami yang ilahi. Seberapa banyak saudara merindukan firman yang membawa satu perubahan dalam hidupmu, atau firman sekedar kau dengar? Malam hari ini, mari bangkitkan gereja Tuhan melalui hidup kita, yang berpotensi, yang punya kuasa, yang berdampak dan membalikkan keadaan. Saudara, kita akan masuk dalam pujian. Pujian ini sangat bagus, di mana hati Tuhan, biar itu ada di hati kita.
Kita sama-sama bagi berdiri. Kita akan pujikan dengan sungguh-sungguh. Mari undang Tuhan dalam kehidupanmu. Minta Tuhan menjamamu, menghampirimu, dan buka hati untuk Tuhan. Biar Dia koyakkan semua yang di dagingmu, yang di jiwamu, sehingga Roh Kudus dapat bermanifestasi, menyentuh dan mengubahkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami adalah gereja, orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang membawa sebuah kuasa yang membalikkan keadaan. Kami tahu Tuhan, kami adalah wakil-wakil Tuhan, di mana kami tidak lagi bermain-main atas hidup kami, tapi kami mau berdiri Tuhan, meresponi panggilan-Mu, meresponi kehendak-Mu untuk hidup kami, menjadi pengaruh, membawa terang, membawa Tuhan radiasi surga menyentuh bumi, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, betulkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, wajibkan jiwaku, jadikan aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, jadikanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Biarmu sesungguhnya menyembah Tuhan. Mari saudara, renungkan firman Tuhan malam hari ini. Seberapa lama kau sudah mengiring Tuhan, bahkan kau melayani Tuhan. Apa yang kau sudah buat untuk Tuhan, apa yang kau sudah berikan untuk Tuhan. Mari cek hatimu. Adakah kau sungguh-sungguh sudah memberikan yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan? Atau selama ini engkau hanya melakukan apa yang kau mau, bukan yang Tuhan mau? Engkau melakukan tergantung moodmu, tergantung seleramu, tergantung gairahmu. Dan ketika proses berjalan, ada hal-hal yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau marah, engkau mulai meletakkan semuanya, dan engkau tidak setia lagi dengan Tuhan. Saya melihat hati yang begitu banyak kebekuan di tempat ini, dan sekian lama sudah tidak pernah lagi mengalami hadirat Tuhan, mengalami pribadi Tuhan.
Saudara, Paulus dan Silas mengalami belenggu secara fisik, tapi rohnya tidak berhenti menyembah Tuhan, sebab dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia percaya, sebab itu ketika dia menyembah, memuji Tuhan, kuasa Tuhan meruntuhkan semua belenggu-belenggu dalam hidup Paulus. Demikian juga saudara, kalau engkau punya keputusan Tuhan, aku percaya tekanan masalah apapun yang sedang Tuhan terjadi atas hidupku, aku mau berhenti dengan kemarahan, aku mau berhenti dengan kecewa, aku mau berhenti dengan luka, tapi aku mengambil keputusan untuk bersyukur kepadamu. Aku mau ambil keputusan untuk setia kepadamu, mempercayai Engkau di atas segalanya. Bahkan apapun kondisiku, tidak menggeser imanku kepadamu Tuhan. Dan aku mau Engkau menjadi prioritas dalam kehidupanku. Kalau itu Engkau boleh maju ke depan. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang perlu didoakan. Silakan maju ke depan, supaya Engkau tidak terus membiarkan hidupmu dikuasai dengan belenggu-belenggu yang membuat Engkau tidak dimerdekakan secara roh, dan Engkau susah sekali mengalami keintiman dengan Tuhan, dan kegagalan demi kegagalan terus bertubi-tubi menyeret hidupmu. Engkau perlu dipulihkan. Mari saudara terkasih, ambil keputusan. Jika engkau ingin, engkau rindu mengalami Tuhan, engkau ingin didoakan, saudara boleh maju ke depan dan kita akan pujikan pujian ini. Lembutkan hati